Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Dan tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ramadan. Saya dari jurusan manajemen. Apakah kalian tahu apa itu COVID-19? Virus COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan, gejala sedang, hingga gejala berat yang dapat mengakibatkan kematian. Kawan-kawanku, COVID-19 sudah 1 tahun lebih telah mewabah di Indonesia. Pada saat ini memang COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan. Akan tetapi kita tidak boleh lengah. Apabila kalian ingat waktu awal terjadi wabah ini, dulu hanya segelintir orang yang terkena virus COVID-19 ini. Akan tetapi lama-kelamaan orang-orang yang terkena menjadi lebih banyak sampai Sabang sampai Merauke terkena semua. Kita mengalami peningkatan terus-menerus sampai akhirnya COVID di Indonesia ini mereda. Akan tetapi hal itu tidak terjadi lama. Tiba-tiba kasus orang yang terkena COVID-19 mengalami kenaikan. Kenaikannya tidak main-main, kenaikannya signifikan. Hal ini terjadi karena kita lengah dan tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Maka dari itu, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker. Kenapa kita harus memakai masker? Karena virus ini dapat menular saat kita menghirup udara yang mengandung virus tersebut. Maka dari itu, masker sangat penting. Masker dapat menjaga kita agar tidak tertular dari virus COVID-19. Yang kedua, mencuci tangan. Saat kita berpergian atau saat kita kemana saja, kan kita tidak tahu kita menyentuh apa, apakah hal itu tidak terkontaminasi COVID-19 ataukah itu terkontaminasi, kita kan tidak tahu. Maka dari itu, kita harus senantiasa mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Kita juga bisa menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Kenapa kita harus menjaga jarak? Karena virus ini dapat menyebar dari mulut, hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, bernapas, ataupun lain-lain. Yang keempat, membatasi mobilitas dan interaksi. Kenapa sih kita harus membatasi mobilitas dan interaksi? Karena jika kita terkena virus COVID-19 lalu kita pergi kemana-mana, maka hal itu dapat menyebabkan penyebaran COVID-19 semakin parah. Dari itu, kita harus membatasi mobilitas dan interaksi agar penyebaran COVID-19 tidak semakin parah. Yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Kenapa kita harus menjauhi kerumunan? Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa COVID-19 menular saat kita menghirup udara dari orang-orang yang mengandung virus pada saat orang itu berbicara maupun bernapas dan lain sebagainya. Nah, kita juga dapat mencegah penularan virus COVID-19 dengan cara lain, yaitu vaksinasi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena vaksinasi dapat mengakibatkan masyarakat memiliki kekebalan kelompok. Apa itu kekebalan kelompok? Kekebalan kelompok adalah suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular seperti COVID-19. Jika kekebalan kelompok terjadi, maka sebagian besar orang menjadi kebal dari penyakit tersebut. Lalu orang yang tidak kebal akan terlindungi
dari penyakit menular tersebut. Nah, kalian tahu jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin COVID-19 setidaknya dosis pertama yakni sekitar 29,60% dari seluruh penduduk di Indonesia. Maka dari itu, marilah kita vaksinasi. Adapun fakta menarik mengenai vaksin COVID-19 agar kalian tidak terkena hoax. Yang pertama, vaksin COVID-19 tidak membuat seseorang terjangkit COVID-19. Yang kedua, orang yang sudah tertular COVID-19 dan sembuh dari COVID-19 perlu divaksinasi kembali. Kenapa hal tersebut diperlukan? Karena faktor resiko infeksi ulang COVID-19 sangat mungkin dan dapat terjadi. Yang ketiga, vaksin melindungi tubuh dari infeksi COVID-19, bukan malah menginfeksi tubuh. Yang keempat, vaksin COVID-19 tidak akan mengubah DNA seseorang. Maka dari itu, jangan takut divaksin ya. Adapun hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum, sesaat, dan setelah melakukan vaksinasi COVID-19. Yang pertama, sebelum menerima vaksin, cari tahu dulu apakah Anda sedang sakit atau tidak. Jika iya, maka vaksinasi dapat dilakukan setelah Anda sembuh dari penyakit tersebut. Yang kedua, saat menerima vaksin, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan dan berterus terang tentang kondisi diri sendiri. Jangan berdempetan saat mengantri vaksin. Yang ketiga, setelah divaksinasi, biasanya tenaga kesehatan akan meminta penerima vaksin untuk menunggu sekitar 15 menit di lokasi untuk memastikan tidak ada reaksi yang bersifat segera. Beberapa bentuk reaksi ringan hingga sedang yang mungkin dialami pasca vaksinasi adalah: pertama, rasa pegal di sekitar area yang disuntik. Yang kedua, demam ringan. Yang ketiga, rasa lelah dan sakit kepala. Yang keempat, pegal. Yang kelima, linu pada otot dan sendi. Yang keenam, menggigil. Yang ketujuh, diare. Yang kedelapan, pusing. Apabila tubuh mengalami reaksi setelah vaksinasi, hal-hal yang perlu dilakukan: pertama, tetap tenang. Jika terjadi reaksi seperti nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin pada lokasi tersebut. Jika terjadi demam, kompres dengan air hangat atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Jika dibutuhkan, minum obat dianjurkan sesuai anjuran petugas kesehatan. Kita sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahaha mengabaikan yang diatur. Sungguh elok
jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati.